Halo, selamat datang kembali di The Deep Dive. Oke, kita sudah siap di sini dengan catatan renungan yang Anda kirimkan. Ada satu ide inti yang menurut saya menonjol sekali. Dasarnya dari Amsal 4 ayat 21, idenya soal menyimpan firman. Tapi bukan sekedar dihafal ya. Catatan Anda ini menggambarkannya sebagai proses menjenuhkan pikiran. Menjenuhkan pikiran? Kata yang kuat sekali itu. Iya kan? Saya suka banget analogi yang Anda tulis di sini. Anda menggambarkan selembar kain putih terus direndam dalam pewarna. Bukan cuma dicerup angkat, tapi dibiarkan terendam. Lama sekali. Sampai setiap seratnya, sampai bagian paling dalam, itu warnanya berubah permanen. Betul. Warnanya jadi bagian dari kain itu sendiri. Jadi identitas baru ya. Gambaran yang kuat sekali. Cepat. Dan yang menarik dari analogi itu, ya penekanannya pada perubahan identitas. Ini bukan proses yang cuma informatif, bukan sekedar kita nambah data baru ke otak. Oh, oke. Ini proses transformatif. Tujuannya bukan supaya kita tahu lebih banyak, tapi supaya kita jadi berbeda. Jadi berbeda. Iya, warna dari kebenaran itu diharapkan bisa mengubah kain, pikiran, dan hati kita secara fundamental. Nah, ini dia. Saya setuju. Ini transformatif, tapi gimana ya? Gimana kita tahu kalau prosesnya itu berhasil? Apa ada tanda-tandanya gitu kalau pikiran kita itu benar-benar sudah berubah warna? Pertanyaan yang bagus sekali. Karena kadang kan kita merasa udah merenung. Besok paginya kok kekhawatiran yang sama muncul lagi. Betul. Dan catatan Anda sebenarnya menjawab itu secara tidak langsung. Tanda berhasilnya itu bukan di perasaan sesaat, tapi ada satu hal penting dulu. Analogi kain direndam itu kan kedengarannya agak pasif ya. Nah, itu juga yang saya pikirkan. Kainnya kan cuma diam saja di dalam larutan. Apakah catatannya memberi petunjuk gimana kita bisa aktif melakukan perendaman ini di tengah kesibukan kita? Tentu, disinilah catatannya beralih dari analogi ke praktek. Metodenya spesifik sekali. Merenung atau meditasi. Oke, merenung. Ini tindakan yang aktif dan disengaja untuk merendam pikiran kita. Jadi bukan cuma baca sekilas sebelum tidur ya, tapi benar-benar meluangkan waktu, memikirkannya, mengulang-ulangnya, biar meresap. Oh, ini menarik. Ini seperti membalik logika umum soal meditasi. Biasanya kan kita dengar soal mengosongkan pikiran. Betul. Tapi ini sebaliknya ya, malah menjenuhkan pikiran dengan sesuatu yang spesifik. Padahal seringnya di akhir hari, pikiran kita itu sudah jenuh sama hal lain. Email terakhir, berita, drama di media sosial, semua itu kan pewarna yang tidak kita pilih secara sadar. Persis. Dan disinilah kita kembali ke pertanyaan Anda tadi, soal tanda keberhasilan. Catatan Anda itu menarik garis lurus yang sangat jelas antara sebab dan akibat. Hati yang secara aktif kita jenuhkan dengan firman di malam hari, itu akan menghasilkan pola pikir yang beda banget keesokan paginya. Sumber Anda mengontraskan dua hasil ini dengan tajam. Ada pola pikir duniawi yang penuh khawatir, cemas. Dan satu lagi? Di sisi lain, ada pola pikir ilahi. Pola pikir ilahi. Apa itu artinya kita bangun jadi super positif dan semua masalah hilang gitu? Atau lebih dari itu? Menurut catatan Anda sih, ini lebih soal perspektif. Bukan berarti masalahnya hilang, tapi cara kita memandangnya yang berubah. Oh, oke. Pola pikir ilahi di sini itu lebih tenang, lebih percaya. Fokusnya pada solusi yang bukan cuma dari kekuatan kita sendiri. Nah, itulah hasil akhir yang dijanjikan dari proses penjenuhan ini. Jadi warna pikiran kita di pagi hari itu ditentukan oleh pewarna apa yang kita pakai malam sebelumnya? Tepat. Oke, jadi kalau kita rangkum ya, poin utamanya bukan soal cari rutinitas baru sebelum tidur. Ini soal kesengajaan, praktik sadar untuk memilih pewarna bagi pikiran kita. Ya, betul. Tujuannya jelas sekali, membentuk cara kita berpikir dan bereaksi di hari berikutnya. Sebuah persiapan bukan sekedar ritual. Tepat sekali. Dan ini membawa kita pada sebuah pertanyaan penutup yang penting ya. Sesuatu yang bisa Anda renungkan secara pribadi. Jika pikiran Anda adalah selembar kain, dan sepanjang hari ini kain itu sudah direndam dalam berbagai macam informasi, interaksi, dan pengalaman. Saat ini, di penghujung hari, warna apa yang sebenarnya paling mendominasi kain itu?